Oke, selamat malam guys. Nah, ini Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS tahun 2013, warna kuning. Punya gue ini. Gue kasih nama dia Inspektur Vijay. Kenapa namanya Inspektur Vijay? Karena dia berasal dari India. Nah, ini motor belum ada sebulan. Gue angkat second. Udah gue pakai dan aduh sorry berisik, soalnya ini di pinggir jalan juga rumah gue. Jadi waktu gue angkat second, ini keadaannya udah dimodifikasi. Ini gue pengen detailin apa-apa aja yang udah dimodif sama pemilik sebelumnya dan apa yang udah gue tambahin juga. Jadi gue pengen ceritain sedikit tentang Pulsar 200 NS punya gue, si Inspektur Vijay. Nah, ini motor 200 cc, 1 silinder, pendingin cairan, SOHC, dan dia unik, punya 3 busi, 2 busi standar motor, 1 busi itu sama kayak punya mobil coy, kayak punyanya Livina atau Nissan March. Ya untuk mesin gue nggak paham begitu banyak, tapi gue pilih ini motor karena nyaman dan tenaganya oke. Lalu apa aja yang udah dirubah? Kita langsung ke bagian pertama, stangnya udah fat bar, ada yang baplang gini. Nah, aku nggak tahu ini baplang, tapi yang pasti dia udah diganti. Tadinya orinya itu stang jepit, ini udah diganti stang fat bar, bisa kalian lihat, dan udah dipasang handguard buat buster. Ini stiker doang atau mereknya gue juga kurang paham, kurang tahu. Nah, tapi menurut gue oke. Ini dibuat dari besi keras ya. Lalu kalau dari kepalanya sih masih standar, remnya standar, cuma udah ditambahin jadi ada apa namanya, hazardnya. Nah, rumah ini jadi pakai punya apa saya gue kurang tahu. Dia jadi ada handle buat hazardnya, kita lihat. Nah, modifnya touring banget coy, keren sih, kayak gue suka sama motor. Lalu juga dia ada tambahan lampu, harusnya kan lampunya otomatis, tapi ini buat saklar tambahan. Lampu aslinya itu berwarna kuning, itu udah diganti sama pemilik sebelumnya, jadi pakai proyektor. Kita lihat lampu apa namanya, tampilannya bagus. Dan juga yang ditambah itu gue tambahin ini sport holder. Gue nggak tahu ini anti air atau enggak, waterproof atau enggak, tapi pasti ini bukan yang bagus ya, karena sudah kotor jadi cuma dicantel. Juga karena yang ganti yang baru yang lebih kokoh dan bertahan air. Lalu oh ya, dia udah ada tambahan ini tuh kayak buat ngecat sama sekaligus ngecek sebagai indikator asli. Nah, katanya tuh bagusnya di atas angka 12. Nah, ini dia ada USB juga dari Jawa. Nah, ini bisa buat ngecek HP atau GPS. Satu
bar ya, tapi press barnya kagak dikasih sama yang jual, jadi gue pasang di radiator, di bawah radiator sih. Ini juga yang lagi ini ada angel eye nya jalan ini ada kan namanya. Ini kecelup pas lagi main-main sungai, mandi-mandi air. Oke, kita mandi dulu. Termometer atau apalah namanya. Spion, ini bukan spion orinya, apa namanya, ini spion pecah ya, gara-gara jatuh gue, katanya jatuh bego. Betul. Ini kalau gua lihat sih ini punyanya Z250 atau Kawasaki Tracker yang ini, tapi bagus sih, cocok untuk pasang pulsar, gua suka, dan fungsinya kepake banget karena dia lebar daripada kecil-kecil kan, ngapain sedikit. Nah, lalu yang udah diganti juga ya ini pasang klakson keong stereo di sana, suaranya tuh keren, orang kaget sih, tapi ya bukan buat ngagetin orang sih. Kilometernya ada indikator gear tapi cuma netral aja, indikator sen dan hazard juga di situ. Jam, ada kilometer, dan kilometernya udah 54 ribuan, tapi gua angkat masih 53 ribu, sekitar 2 minggu 3 minggu gua pakai nambah 1000. Oleh gua ajak jalan susah coy, ngajak motor touring gini cuma dalam kota doang, kayak lu jalan deket-deket tapi dia maunya ayo dong ngajak gua jalan jauh lagi. Sen masih standar, kiri kanan depan belakang semuanya standar, cuma dikasih spotlight warna hitam aja, dilapis. Plat juga plat nih aslinya kayak harusnya dijidat gitu, jadi pindahin kemarin, gue lebih suka gini. Lalu kita mulai ke shock breaker arah depan, kita lihat. Nah ini WP bukan beneran WP ya, dan ethernya juga bisa beneran ether, ini kayak stiker aja. Dia suspensinya enak, bagian depannya empuk tapi tetap stabil, dan ini udah gua pasang apa namanya, cover buat batangan ininya teleskopik, ini masih teleskopik, keren juga sih kalau udah, tapi maklum lah tahun 2013 teleskopik, dan segede ini teleskopiknya, ukuran 37 mm, dan ini spakbornya. Dan kita turun sedikit lagi, dan remannya dia vibrate. Zaman sekarang nih lagi hits banget kan nih motor-motor sport pakai vibrate Brembo, padahal bajai pulsar Kawasaki bajai pulsar dari tahun 2013 kita pakai barang. Remannya enak, pakem, gua suka. Oke sih, walaupun belum ABS, selangnya masih standar semua, handle juga masih standar, handle rem, handle kartunya juga masih standar. Cuma ini rawan propos nih ya, korosif. Apa namanya, tangki buat minyak rem. Rata-rata pulsar 200 NS gue perhatiin kayak gini, korosif gitu. Tapi selama belum mengganggu, ini kopling, handle koplingnya hitungannya nggak enteng, nggak bisa dibilang enteng tapi mantep, nggak yang keras juga tuh.
yang keras juga, masih nyaman lah, macet-macetan juga masih aman, nggak berasa pegel atau gimana. Cuma kalau dibanding sama motor-motor zaman sekarang yang udah RDC dan silver clutch itu ya nggak sempuk itu. Oke, lalu oh ya, sedikit cerita untuk suspensinya. Jadi waktu gua ambil nih motor, suspensi kanan depannya ini udah kayak ada minyak-minyaknya gitu loh, bocor, rembes kayaknya sealnya. Makanya waktu gua servis nih motor, setelah gua angkat langsung gua servis duluan ininya, seal buat suspensi depan yang kanan dan kiri juga sekalian, karena kalau kanan udah kena berarti sebelahnya juga udah dikit lagi. Nah, jadi mending sekalian. Lalu balik lagi ke roda. Ini ukuran bannya gue pakai Corsa 123 ukuran 110/70. Nah, tadinya tuh 100/70. Gua gedein dikit biar agak berotot kaki-kakinya. Dan untuk ukuran ini dia masih pas ya, di spakbor depan juga nggak perlu dicoak atau ganti spakbor, masih pas sih, oke. Dan kelihatan lebih keker juga dibanding normal sebelumnya. Oke, bagian depan udah, kita mulai ke bagian tangki. Nah, ini tangki ya. Kalau lihat langsung ini stroke-nya itu kelihatannya gambot banget, ini motor kelihatan berotot stroke-nya ini ya, gede banget. Tapi kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan. Ini ya, dari sini dari sini motor ini tarik ke belakang, ada motor tidak kelihatan. Kita masuk kira-kira ke bawah, ada tulisan Kawasaki. Nah, ini harusnya misalnya baca ini diganti sama yang punya jadi limited edition Kawasaki channel ditonjolin. Nah, ini tulisan 200, kayak sportback tambahan. Dan ini tahu gue nih harusnya ada tulisan emboss pulsar. Nah, waktu gue angkat pertama kali, si pemilik sebelumnya ini tuh nempelin emboss Kawasaki, jadi kayak Ninja 150RR tuh, itunya embossnya tempelin di sini, dan gue kurang suka sih. Jadi gue langsung copot, gue kompon bisa sekalian. Gue suka polos kayak gitu, ini ada sedikit banget. Dan di sini ini tahu gue nih harusnya ada kayak bantalan karet. Harusnya ya ada karet, tapi nggak ada. It's okay, maklum. Ini kita mulai lihat ke joknya. Nah, ini jok pengendaranya, ini lumayan empuk, nggak yang empuk banget tapi juga yang nggak keras banget, masih oke. Dia lebih ke kaku gitu, stiff sih, tapi masih nyaman karena lebar. Dan jok penumpangnya juga hitungannya sangat nyaman dibanding motor-motor yang udah modelnya kayak gini. Untuk kata temen gua yang badannya besar aja, dia masih enak kok naik di sini, dan posisi kakinya juga masih oke juga. Nah, ini jok penumpangnya. Nah, sejak dipasangin box jadi bisa nyender deh penumpang gua. Nah, dan sedikit turun ke bawah. Nah, ini kalau nggak salah ya itu deh buat ngatur kayak bahan bakarnya nih, yang bisa di-res kalau udah habis di tangki, di indikator udah habis tapi masih bisa jalan 100 kilo lagi, bisa di-res. Karena ini motor kan masih karburator, belum injeksi, jadi masih pada putar-putaran ini kayak jok gitu. Nah, lalu dia punya rangka jadi Delta Box, keren juga tuh Delta Box kayak Fiction ya, R15 Delta Box. Nah, kemudian sedikit turun ke bawah,
Nah, karburator terletak di dalam sini, susah untuk dijangkau. Kalau mau ngatur tuh yang bawah di karburator ada di dalam sini. Nah, ini juga mesinnya pakai 3 busi, ini rumah kopling. Kabel koplingnya ini kayak kabel kopling gue sampai sini apa gue, saya pasti udah ganti. Ini radiatornya, ada indikator airnya. Radiatornya lumayan besar ya, dan dari yang gue kulik-kulik di internet katanya nih motor cepet panas. Nah makanya sama sebelumnya kipasnya ya diganti sama punya Ninja 2,5 mono. Nah, dan itu bikin suara kipasnya tuh gede banget kalau lagi macet panas gitu. Wih, kayak suara mobil. Tapi pendinginannya jadi lebih optimal, gak gampang panas. Dan ini dikasih sarung gini nih, gue nggak tahu dilulutin pakai sarung ini. Pasti buat tahan panas. Mungkin dulunya sempat dipasang undercool di bawah sini ya, takut supaya undercoolnya nggak meleleh atau gimana, gue kurang paham juga. Tadinya ada crash bar buat dudukan lampu, tapi karena gue nawar sama si penjualnya, crash barnya diangkut. Ya, lalu dia pakai 3 busi dan gue jelasin sedikit, gue kurang paham pakai 3 busi itu bertujuan dan fungsinya untuk apa. Tapi yang pasti pengapiannya bagus, tarikan bawahnya mantep banget, jos banget di motor. Dia kayak moge gitu, tarikan bawahnya lumayan ngagetin. Dan katanya karena 3 businya ini dia juga bahan bakarnya jadi lebih irit untuk ukuran motor karburator ya. Jadi cukup irit ya, gitu. Pakai busi mobil kayak. Ini filter oli, jadi waktu gua awal ngangkat gua langsung ganti oli dan filter, padahal kata filternya baru diganti sih. Gua kan sayang banget, Perox lagi. Udahlah, bagian belakangnya ini udah dipasangin apa namanya, rack untuk top box belakang, pasangin rack sama sebelumnya pakai punyanya Monorack HR4 by GT. Kalau di sini boxnya gue pasang sendiri pakai punya kakak sepupu gue pinjam sampai gue bisa beli box sendiri. Shed SH39 sarjana hukum. Kan deh, tapi ini 39 artinya 39 liter. Ini shed. Terus ini dia sisi sebelah ini, nah, dia bukan ini dari ini tambahan di sini. Ini gua buat dudukan baru lagi, tapi tetap pakai part yang lama walaupun gua potong karena beda ukuran. Pemasangannya sih kurang rapi tapi masih oke lah, tetap presisi. Bagian belakangnya ini lampu belakangnya LED, dua garis ini ciri khas Pulsar. Ini kayak semacam TLKID. Ada lampu buat plat nomornya, kayaknya udah diganti nih warna putih atau warna hitam. Nah di sini setahu gue nih harusnya ada mata kucing, tapi ini udah gak ada. Oke, sedikit ke samping. Nah ini step untuk penumpang. Ya, udah ada karetnya, udah kayak yang depan ada karet. Kita ngintip shock breakernya, dia ada monoshock. Dia shock breaker ini ori ya, shock breaker ori besar. Ada apa untuk mengatur adjust pas ketinggian tuh tumpukan, kayaknya tumpukan atau kekerasannya kurang tahu apa ketinggian. Dan itu ada tabung nitrogen, ada tulisannya Nitrox. Nah katanya nih untuk suspensi, ini suspensi harganya mahal, jadi bikin insentif kalau nggak mau, tinggal pokoknya entah gimana lah pasti juga suspensi paham.
langsung mereka tahan ya, karena dia expert gitu kan ya. Di bagian depan begitu, ini rantainya, itu cover rantai ya, masih armnya seperti ini, ada sedikit karat karena di motor kan rantainya berisik. Karena rantainya berisik, sering dipakein chain loop, itu nyebabin karat sini karena kental-kental gitu ya. Bahkan sampai ke bibir-bibir velgnya juga kena tuh, cairannya jadi korosif. Untuk rantainya sendiri gue nggak tahu dia pakai rantai apa, tapi masih bagus jadi belum gue ganti. Nah kalau gear belakang nih dia pakai Sinop, kelihatan kan Sinop. Nah ukurannya gue juga nggak tahu udah di upside atau belum, kayaknya sih udah sebesar ini, bagus. Nah dia pakai hager, ini hagernya yang nyambung sekalian sama cover rantai, dan dia juga standarnya emang pakai mudguard, nggak pakai spakbor. Motor-motor dia udah pakai mudguard, ini pegangannya. Pakai rem, yang rem belakang, terus bajunya ada tulisan stop. Oke, ini ke belakang, master remnya. Kita lanjut lagi, kita lihat remnya. Ini dia die brake juga depan belakang. Kayaknya yang depan 2 piston, belakang 1 piston, belum ABS depan belakang. Ya pengeremannya pakem sih, cuma harus hati-hati aja. Gue udah sempet sekali nyetok pakai ini, adik gue juga sekali pakai ini, tapi masih aman, terus terkontrol, terkendali lebih baik. Bannya juga pakai Corsa S123, yang belakang gue pakai ukuran 150/60, tadinya dia pakai 140/70. Secara botak langsung gue ganti aja pasang. Ini ban depan belakang gue beli second 95%, harganya 850, kalau masang 90 kan, 900 jadi kalian bantu ya ada. Nah terus untuk kemahalan di motor ini knalpotnya nih yang katanya nih anti banjir nih. Nah kayak gini ya, sebenarnya ini lumayan bagus, cuma pipanya ini loh jelek. Tapi nggak apa-apa, gue sengaja cari yang knalpot cuma standar karena dia bisa buat banjir-banjiran, bisa tahan air gitu, nggak mati saat banjir. Nah, ini katalisnya ada di bawah sini, dia kan itu dia katalisnya. Ini gue nggak tahu itu apa, katalis juga bukan gue tahu. Nah ini knalpotnya, kalaupun ada knalpot, dua pasang knalpot racing, gue pengen knalpot standarnya tetap ada. Dan gue senang juga nih dapet motor yang standar malah knalpotnya, karena itu yang gue incer. Cuma ada kekurangan, dia udah rusak nih dalemannya. Kalau di gas kenceng dia ada kayak mentok di dalam sini gitu, kayak gini suaranya. Suara mesinnya halus ya, kalau suara mesin mah aman, nggak ada yang nggak ada kayak gimana kelihatannya aja. Paling suara dari knalpot, karena daripada turun jauh dan sempat dibawa berenang di sungai. Ada suara getar dari dalam knalpotnya. Ini suara kipas udah nyala. Nah ini motor tarikannya tuh mantep ya, jambak banget, dari 0 ke 80 itu cepet ya, nariknya berasa. Apalagi kalau lu biasa bawa motor moncil-moncil gitu kan, 150 cc ke bawah, wah ngeri sih. Cuma jambakannya sampai 80 km/jam. Tapi begitu udah 80, 90, ke 100 itu lama banget. Motor kayak kagak ada larinya nih motor.
apalagi sampai 100 lebih, waduh itu napas dulu, itu mesin udah teriak coy, itu RPM udah bisa sampai 8.000 9.000, gigi 4 gigi 5, aduh, dan bensinnya langsung jadi boros, cepet habisnya, wajar, namanya juga motor dibejek kan. Terus ya sejauh ini motornya sehat, ini motor yang paling sehat di antara semua motor yang gue cek waktu gue mau ngangkat motor. Gue kasih dia namanya Inspektur Vijay, yang lain dan identitas sejatinya sebagai motor India tetap terjaga dan gue tidak malu. Daripada gue maksa-maksain Kawasaki motor Jepang, anjir ini mah imigran gelap nih, belum depan nih, harusnya udah deportasi dari Jepang, jadi gue gak perlu lah pakai Kawasaki biar mending beli Ninja sekalian, bajai aja, Kawasaki buat namanya doang. Tapi enak, motornya enak, gue suka, gesit kenceng dan nurut, diajak nikung enak, ditarik dari 0 ke 80 juga cepet, oke lah, bisa ngimbangin motor-motor kenceng lainnya, tapi cuma 80 km/jam doang. Kalau udah putaran atas 100 lebih, mending lu lepas gas nih pada mau jauh bro. Ngapain dulu mesinnya diteriak-teriakin kan, toh ini motor enaknya buat touring dan posisi duduknya juga tegak, touring banget, nyaman, suspensinya enak banget buat jalan jauh bro, walaupun dia empuk tapi stabil, buat nikung ayo ikut nurut, stabil, anteng di tikungan. Apalagi bannya makin bagus, bannya makin ngegrip juga di aspal ya, ini karena Corsa dan alurnya cocok buat touring, tapi bukan yang buat ngegrip banget kayak di sirkuit atau buat lu nikung hampir bah, tapi cukup lah buat pemakaian harian dan perjalanan jarak jauh, cocok juga buat kebutuhan gua, kerjaan gua yang mobile, lumayan ya, sesuai kebutuhan lah motor. Nah buat gua, dan ini bagian standarnya udah ditambahin jelas, tambahin posisi gitu, kita gitu, nanti supaya agak tegak kirinya. Terus apalagi motor waktu gua angkat pajaknya masih sampai bulan Oktober, masih hidup, bagus, dan harganya juga sangat-sangat terjangkau untuk ukuran itu, walaupun tahun 2013 kilometernya 53.000, lebih gondrong dari yang lain kan ada yang 16.000, terus juga ada yang tahun 2014 2016 dan barang sih pernah juga. Tapi gue rasain motornya nggak enak dan suara mesin juga nggak oke. Justru ini yang lebih tua dan lebih capek tapi lebih terawat, karena pemilik sebelumnya tuh anak touring, anak klub, jadi dia lebih ngerawat motor gitu loh. Ini motor jarang dipakai katanya, tapi sekalinya keluar rumah di jalan jauh buat touring. Tapi motor kayak gini mesti perawatan itu yang utama, ganti oli, terus apa radiator semuanya, busi itu servis bulanan rutin lah, harus perhatian. Dan di motor karena udah dipasang variasi aksesoris listrikan yang banyak kayak gini, listrikannya udah nggak standar lagi, jalurnya udah berubah, makanya butuh perhatian yang cukup khusus, pengecekan yang cukup khusus kata pemiliknya, karena soket-soketnya tuh harus dicek kebersihannya juga, jangan sampai korslet. Kalau korslet dia bisa mati gitu. Tapi ini motor bukan yang berarti rewel ya, kalau menurut gue sih ini motor nggak rewel, mudah-mudahan nggak rewel, belum tahu juga, tapi perkiraan gue sih perkiraan gue nggak rewel. Yang penting kita ngerawat, ganti olinya oke, terus juga apa, servisnya rutin. Mana sih barang kalau dirawat kan awet-awet aja, apa yang udah perlu diganti pada waktu diganti. Walaupun udah hampir 10 tahun tapi masih oke ya. Gila, seneng sih gue. Bawanya enak, pengeremannya enak, tenaganya enak,
walaupun enggak yang larinya bisa sampai 150, 160, 200, 300 km per jam. Mau ngebut di mana juga begitu aja juga. 89 tuh cukup lah yang jauh. Dan untuk nyalip-nyalip di jalan di ibu kota gak gesit, lincah. Cuma memang kalau udah terlalu sempit stangnya tidak muat karena dia lebar. Ya syukurlah bisa beli motor dengan uang sendiri. Nah, hasilnya nggak lebih dari 10 juta, tapi perbaikannya sekitar 2 jutaan. Bukan perbaikan ya, namanya beli barang baru, barang bekas harus kita cek-cek semua. Ada paling mahal ya buat ban aja sepasang 900-an, terus sama ganti olinya 2 botol 1,2 liter kapasitasnya atau 1,4, terus ganti busi 2 biji, busi utama tetap, ganti filter oli, ngecekkan kampas semuanya, kopling semua aman, listrikan udah diurut aman semua, oke. Terus juga oh ya ini servis ini aja nih yang udah lemas sebelah kanan, suspensi depan sealnya bocor tapi udah diganti. Next project gue pengen cat velg, beli spion ori di tracker lumayan mahal, 350 atau Zetwheel 50, 350.000 sepasang. Gue cek-cek di online shop. Terus juga apalagi, oh iya gue pengen pasang crash bar buat ini kan seharusnya nggak vertikal, dia harusnya horizontal, jadi sorot lampunya gabak. Pasang crash bar, cat velg depan belakang warna hijau, sama ya gue pengen optimalin putaran atasnya, main sedikit, tapi gue pengen nah gimana caranya itu lah tugaskan. Gue pengen ada langganan mantap ya. Begini sedikit review modifan motor gue yang baru gue angkat, si Vijay, Inspektur Vijay, sang pahlawan pembela kebenaran, siap menyelamatkan para gadis-gadis. Ya iklannya kayak gitu kan, dia ngelamatin cewek gitu dari para mafia. Jagoannya naik motor ini, makanya gue kasih nama juga Inspektur Vijay. Tenaganya enak. Dan kalau untuk part-partnya dia, katanya jarang ya, maklum karena bajaj udah gak ada di Indonesia. Jadi pilihannya antara kita beli di online shop atau yang harga cukup mahal, atau kita substitusi, kita kanibal atau cangkok pakai part-part motor lain. Itu aja. Oke, demikian ya sedikit informasi tentang motor gua. Barangkali bisa jadi inspirasi juga buat kalian, karena menurut gue ini modifannya cakep sih, gue suka. Gue yang tadinya gak suka modif touring jadi suka juga gue ngeliatnya, enak dilihat gitu, dan untuk fungsinya tuh oke banget. Apalagi kerjaan gue yang kayak gini kan, mobile dan butuh gesit lincah, dan perjalanan cukup jauh, apalagi jalanan di Indonesia banyak yang keriting daripada mulusnya. Suspensi cocok banget nih, motor cocok banget buat Indo. Dan iritnya boleh juga, yang penting nggak terlalu lu bejek, tapi kalau lu bejek dia jadi boros juga. Maklum semua kendaraan kalau dibejek seperti itu kan, kalau nggak ada larinya. Oke, kita udah nyala. Oke, thank you udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, nanti gue bakal buat video ridingnya dan impresi berkendaranya. Sampai jumpa, bye.